Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pocong Tanpa Kepala. Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Tanah menjadi basah, merah, dan berbau busuk. Lucky mundur. Ini gak mungkin. Ini kuburan lebih dari 60 tahun lalu. Kenapa masih basah? Stop. Jangan gali lagi, kata Rani cepat. Tapi sudah terlambat. Sesuatu bergerak di bawah tanah. Tanah itu bergetar perlahan. Lalu muncul suara desahan dari dalam bumi. Seperti suara napas, tapi dari mulut yang tak punya paru-paru. Rizal jatuh terduduk, matanya membelalak. Bro, ada yang naik. Dari sisi makam, kain putih muncul. Kafan. Terlilit longgar. Lucky mengambil langkah mundur sambil merekam. Jangan panik. Jangan panik. Tapi dari tanah itu, muncul tubuh yang bergerak tanpa kepala. Pocong. Tapi bagian lehernya bolong. Berdarah. Kafan di bagian atas sobek, seperti dikerat kasar. Tubuh itu meloncat 3 kali. Lalu berhenti, menghadap mereka. Walau tanpa kepala, tubuh itu seperti bisa melihat. Lalu terdengar suara. Bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala mereka sendiri. Aku ingin wajahku kembalikan. Rani menjerit. Lari. Mereka lari. Tidak lagi peduli kamera atau alat survei. Bahkan sekop pun dilempar Lucky begitu saja. Nafas memburu, napas tersengal, langkah mereka berpacu menembus ilalang yang mencambuki wajah dan kaki. Pocong itu tak bersuara. Tapi dia mengejar. Melompat. Cepat. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti orang kelaparan, tapi gerakannya melampaui akal. Jangan lihat ke belakang. Rizal berteriak. Bima yang paling belakang, tergelincir. Tubuhnya terjerembab di akar besar dan keras. Bima. Lucky hendak menolong, tapi Rani menarik tangannya. Kalau kita balik, kita mati. Tapi Bima menoleh. Dan di detik itu juga wajahnya membeku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Matanya melotot seperti akan pecah. Ia melihat pocong itu berdiri 1 meter darinya. Tanpa kepala. Tapi ada bayangan wajah samar-samar melayang di atas lehernya, wajah wanita tua dengan mulut sobek. Dan bayangan itu menyerap ke tubuh Bima. Lucky nekat kembali, tapi yang dia lihat cuma tanah kosong dan 1 sandal Bima. Tak ada darah. Tak ada jejak. Bima lenyap. Mereka bertiga pulang ke rumah Pak Tono dengan wajah penuh lumpur dan tubuh gemetar. Pak Tono yang melihat mereka langsung menutup pintu. Kalian menggali kuburannya, ya? Kami cuma gali sedikit. Tapi dia muncul. Dia ngikutin kami. Bima hilang. Pak! Bima hilang, jerit Rani histeris. Pak Tono tak menjawab. Ia hanya membuka lemari kayu tua, mengambil 1 benda dari dalamnya, cermin bundar kecil dari perak. Ini satu-satunya cara kau bisa tahu apakah kau sudah ditandai atau belum. Ia arahkan cermin itu ke wajah Rizal terlebih dulu. Tak ada yang aneh. Kemudian ke wajah Rani, aman. Lucky. Begitu cermin menyorot wajahnya, terpantul bayangan lehernya, menganga. Padahal secara kasat mata, tak ada luka. Dia menandaimu, kata Pak Tono pelan. Artinya kau yang berikutnya. Malam kedua. Angin berhembus dari arah kuburan. Dedaunan gemetar. Rumah Pak Tono dikepung kabut. Jam 1.04 malam. Terdengar suara dari atap. Lompatannya kembali. Tapi kali ini, datang dari atas. Pak Tono duduk di tengah ruang tamu sambil membuat garis melingkar dari kapur dan menyalakan dupa. Masuk ke dalam lingkaran ini. Apapun yang terjadi. Jangan keluar, katanya tegas. Mereka bertiga duduk. Keringat dingin membanjiri wajah mereka. Rani menangis pelan, tubuhnya menggigil. Lalu hening. Cahaya lampu temaram dari pelita bergoyang sedikit.
Lalu mati. Gelap total. Pak Tono menyalakan lilin. Tapi ketika cahaya kembali, ada seseorang berdiri di luar lingkaran. Bima. Tapi wajahnya kosong. Matanya putih. Dan di tangannya, ia membawa kepala. Aku pulang, katanya. Lucky melotot. Itu bukan Bima. Itu tubuhnya. Tapi, itu pocong. Pak Tono melemparkan garam ke tubuh itu. Tubuh Bima menjerit dari dalam kepala yang dipegangnya. Bukan suara Bima. Tapi suara wanita tua. Berikan wajahku atau kubawa wajah kalian. Tiba-tiba kepala itu meleleh, dan tubuh Bima roboh. Senyap. Pagi datang. Mereka tak bisa bertahan lagi. Lucky memutuskan pergi dari desa bersama Rani dan Rizal. Tapi jalan keluar berubah. Setiap rute kembali ke jalan utama, selalu kembali ke rumah Pak Tono. Seolah mereka terjebak dalam lingkaran. Ini kutukan tanah, kata Pak Tono akhirnya. Selama kalian belum kembalikan wajahnya, kalian takkan pernah bisa keluar. Kembalikan gimana? Kita bahkan gak tahu wajah aslinya, ujar Rizal frustrasi. Tahu? Pak Tono membuka kotak kecil dari bawah lantai. Wajahnya dulu diukir oleh orang kampung. Karena dia dulu dukun kecantikan. Tapi dia bunuh satu persatu pelanggannya. Wajahnya diabadikan di satu ukiran kayu. Di mana patungnya? Tanya Rani. Pak Tono menatap tajam. Di kamar mayat lama. Rumah sakit tua di tepi jurang. Rumah sakit tua. Bangunannya menjulang seperti raksasa lumpuh. Dindingnya berjamur, jendela-jendela pecah, dan sebagian atap runtuh, menyisakan celah untuk cahaya matahari pagi menyelinap masuk. Namun tak ada kehangatan di sana, yang terasa hanyalah dingin yang mencubit tulang. Ini rumah sakitnya? Tanya Rani pelan, menggenggam senter erat-erat. Ya, jawab Pak Tono. Tempat ini ditutup sejak tahun 1999, setelah kejadian penghilangan massal. 8 bayi hilang dalam satu malam, tak pernah ditemukan. Mereka bilang, Nyai Suranti datang malam itu, mencari wajah baru. Rizal meludah ke tanah. Gila. Kita masih terusin juga? Lucky menjawab dengan lirih, kita gak punya pilihan. Mereka masuk. Lantai ubin retak. Bau kapuk, jamur, dan besi tua menguar. Di ujung lorong, tanda, kamar mayat, tergantung miring di atas pintu besi berkarat. Setiap langkah mereka menggema, menabrak keheningan yang menekan dada. Senter Lucky menyapu ruangan. Laci-laci mayat tua, sebagian terbuka. Kantong mayat bolong. Dindingnya ditulisi coretan merah. Wajahku diambil. Kalian akan membayar. Aku masih di sini. Jangan lihat pantulannya. Apa maksudnya pantulan? Gumam Rizal. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar suara desah dari sudut ruangan. Lucky arahkan senternya ke sana. Dan mereka melihatnya. Sebuah patung kayu ukiran kepala perempuan tua, sangat rinci. Keriputnya begitu nyata. Matanya dibuat dari kaca. Bibirnya seperti ingin bergerak. Namun yang paling mengerikan adalah, dari lehernya menetes darah segar. Itu wajahnya, kata Pak Tono pelan. Saat itulah, patung itu bicara. Wajahku. Wajahku. Kau temukan, tapi belum kau berikan. Siapa yang mau menggantikannya? Lucky mundur setapak. Apa maksudnya? Satu di antara kalian. Harus menjadi wajahku. Harus menjadi kepala baruku. Tiba-tiba ruangan mulai bergetar. Dari balik laci-laci mayat, satu persatu tubuh bangkit. Semua tanpa kepala. Semua bergerak menuju mereka, seolah hendak merebut wajah. Rizal menjerit. Ambil patungnya. Cepat. Lucky mendekap patung itu dan berlari keluar, disusul Rani dan Rizal. Mayat-mayat mengejar, mengayunkan tangan kosong dan mencakar udara. Mereka berhasil keluar dari rumah sakit, tepat saat pintu besi menutup sendiri keras, brak. Napas mereka tersengal, tapi mereka selamat. Untuk sementara. Di rumah Pak Tono,
Lucky meletakkan patung itu di meja tengah, menyalakan lilin dan dupa. Apa yang kita lakukan sekarang? Pak Tono berkata, wajahnya harus dibakar di makamnya. Tapi sebelum itu, kalian harus membuat lingkaran garam. Kalau tidak, tubuh-tubuh itu akan terus mencari. Kau tahu kenapa pocongnya tanpa kepala? Rizal mengangguk. Karena dia sendiri yang menyembunyikannya? Bukan. Karena dia menyerahkan wajahnya ke jin pemuja. Agar ia bisa pindah ke tubuh lain setelah mati. Dan sekarang dia ingin tubuh baru. Tiba-tiba, cermin Pak Tono pecah. Angin dingin menerpa. Dan di jendela, Bima muncul kembali. Tapi bukan Bima. Tubuhnya hitam legam, kulitnya mengelupas, dan lehernya kini ditutupi kain kafan. Bukan kalian yang akan keluar hidup-hidup, bisiknya. Lalu, gelap. Malam ketiga. Pocong tanpa kepala muncul lagi. Kali ini, dia masuk ke dalam rumah. Semua garam tersapu angin. Lingkaran pelindung putus. Lucky pegang patung erat-erat sambil berteriak, aku mau kembalikan wajahmu. Tapi pocong itu tak berhenti. Lompatan terakhirnya menghantamkan tubuhnya ke Lucky. Namun tiba-tiba, patung itu bersinar. Dan muncul cahaya putih dari dalamnya, cahaya yang menyeret semua bayangan ke satu titik. Termasuk pocong. Termasuk tubuh Bima. Semuanya terserap. Keesokan harinya, Lucky, Rani, dan Rizal berdiri di depan makam Nyai Suranti. Mereka telah membakar patung wajah itu, menaburkan abunya ke lubang kubur, dan menutupinya kembali. Perlahan, langit mulai cerah. Burung-burung kembali bernyanyi. Kita selamat? Rani menatap langit. Pak Tono tersenyum. Untuk sekarang, ya. Tapi saat mereka berpaling untuk pergi, Lucky berhenti. Ia melihat ke kaca mobil. Pantulannya tersenyum. Tapi bukan dirinya. Itu, senyum Nyai Suranti. Menandakan kutukan belum berakhir. Langit pagi itu terlihat cerah, namun ada awan gelap yang menggantung di hati Lucky. Meski matahari telah naik cukup tinggi, dingin masih merambat melalui pori-porinya. Tangannya menggenggam gagang pintu mobil dengan kaku. Nafasnya terhenti beberapa detik saat ia kembali menatap kaca spion. Bayangan dirinya menatap balik, namun senyum di wajah pantulan itu bukan miliknya. Itu senyum Nyai Suranti, tipis, panjang, dan menyimpan dendam. Lucky, kenapa? Tanya Rani yang melihatnya terpaku. Lucky menggeleng cepat dan masuk ke dalam mobil. Enggak. Gak apa-apa. Namun suaranya gemetar. Di dalam hatinya, dia tahu, ini belum berakhir. Mereka memang berhasil membakar wajah kayu dan menutup makam, tapi sesuatu telah ikut keluar dari sana. Sesuatu yang kini menumpang di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di rumah sakit tua. Desa itu kembali sepi, dan mereka bertiga sudah pulang ke kota. Rizal kembali ke kos, Rani tinggal bersama tantenya, dan Lucky mulai merasa aneh setiap malam. Di kamar apartemennya yang sempit, dia mulai melihat hal-hal ganjil. Cermin kamar mandi tiba-tiba berembun padahal AC mati. Di permukaannya muncul tulisan. Aku sudah di sini. Lucky berteriak, terjatuh ke belakang. Ia mengusap cermin, tapi tulisan itu menghilang begitu saja. Detak jantungnya tak karuan. Ia ambil ponsel dan menelepon Rani. Ran, kamu lihat sesuatu aneh tidak? Di rumah? Di kaca? Lucky, kamu juga lihat? Suara Rani terdengar ketakutan. Tadi pagi, bayanganku di kaca kamar mandi senyum. Tapi aku tidak senyum sama sekali. Lucky menarik napas panjang. Kita harus cari Pak Tono. Namun saat mereka menelepon nomor Pak Tono, suara yang menjawab bukan suaranya. Pak Tono sudah tidak bisa diganggu, kata suara perempuan tua dengan nada serak. Dia sudah digantikan. Lucky menjatuhkan ponsel. Malam itu mereka bertemu diam-diam di taman kota. Rizal datang terakhir. Wajahnya pucat, kantong matanya dalam. Gue mimpi buruk terus, katanya. Tiap malam gue lihat pocong itu. Tapi dia makin dekat. Tadi malam dia berdiri di kaki ranjang gue. Kita harus akhiri ini, kata Rani. Harus ada jalan. Lucky mengangguk.
Gue pikir kutukannya berpindah. Bukan ke satu orang. Tapi ke kita semua. Wajahnya udah masuk ke ingatan kita. Rizal menggertakkan gigi. Berarti kita harus cabut. Pergi sejauh mungkin. Percuma, jawab Lucky lirih. Dia gak kejar tubuh. Dia kejar wajah. Dan wajah itu udah nempel di kita. Diam. Malam terasa semakin dingin. 2 minggu kemudian, Rizal ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya. Tubuhnya kejang, wajahnya menempel di kaca lemari. Mulutnya robek hingga telinga, seolah dipaksa tersenyum. Polisi menyebutnya kasus bunuh diri aneh. Tidak ada jejak orang lain. Rani dan Lucky menghadiri pemakaman Rizal dalam diam. Hujan turun deras, membasahi tanah merah yang baru digali. Aku gak sanggup lagi, kata Rani pelan. Kalau aku juga mati, kamu harus terus hidup, Luke. Lucky menatapnya. Tidak. Kita beresin ini sama-sama. Apapun caranya. Malamnya, mereka kembali ke desa itu. Desa Kertosari kini jauh lebih sepi. Beberapa rumah bahkan dibiarkan kosong, ditinggal penghuninya. Mereka pergi ke rumah Pak Tono, tapi rumah itu kini dikunci rapat. Tetangga bilang, Pak Tono menghilang sejak 2 minggu lalu. Mereka akhirnya mendobrak masuk. Isi rumah berantakan. Buku-buku berserakan. Di satu rak mereka menemukan catatan tangan, jurnal lama Pak Tono. Wajah adalah tempat roh bersembunyi. Bila wajah dihancurkan, roh mencari tempat baru. Wajah yang dibuat, bila tidak sempurna, akan terus mencari bayangan baru. Itulah sebabnya, Suranti memahat wajahnya, dan kini wajah itu hidup dalam ingatan yang melihat. Di lembar lain, pemutusan hanya bisa dilakukan bila semua yang melihat wajah itu menatap pantulannya bersama, dan menghancurkannya dalam lingkaran darah dan api. Jadi kita harus menghadapinya. Lagi, gumam Lucky. Rani menutup buku. Kita harus lihat wajah itu. Bersama. Malam itu, di sebuah gudang tua milik Pak Tono yang disebutkan dalam jurnal, mereka membuat lingkaran dari tali merah, lilin, dan garam. Di tengahnya, cermin besar diletakkan. Dengan tangan gemetar, mereka berdiri berhadapan dengan cermin. Lucky menyalakan korek api. Kalau kita mati sama-sama. Rani mengangguk. Tapi kalau kita hidup tanpa bayangan itu. Cermin mulai berkabut. Dari dalamnya muncul siluet seorang perempuan berjubah kafan, tanpa kepala, namun bayangannya punya wajah. Wajah itu tersenyum, perlahan berubah menjadi wajah Rani, lalu Lucky, lalu Rizal. Darah dan api, bisik Lucky. Ia memotong telapak tangannya, meneteskan darah ke mangkuk. Rani melakukan hal yang sama. Mereka siramkan darah itu ke cermin, lalu membakarnya. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam kaca. Seperti ratusan suara yang terbakar. Bayangan wajah itu melengkung, meluruh, meleleh, dan akhirnya, lenyap. Cermin retak. Lalu, hancur. 3 bulan kemudian. Rani tinggal di luar negeri, memulai hidup baru. Lucky bekerja di sebuah museum sebagai kurator. Hidup perlahan kembali tenang. Namun di satu sudut museum, di ruang artefak tak dikenal, ada sebuah benda yang tak pernah dicatat dalam inventaris. Sebuah potongan patung kayu kecil, berupa wajah seorang perempuan tua. Dan setiap malam, wajah itu tersenyum. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita, Pocong Tanpa Kepala, selesai di sini. Masih akan ada banyak lagi cerita-cerita horor dan mistis yang akan diceritakan di channel Dongeng Malam. Jadi silahkan subscribe channel ini agar tidak tertinggal info-info video terbaru lainnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.